Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan sebuah analisis yang benar-benar dalam. Arsitektur keyakinan, sebuah audit forensik. Jadi, yuk kita siapkan cara pandang kita sebagai seorang analis sistem. Oke, penting banget buat dicatat ya. Pembahasan kali ini adalah bagian kedua. Kalau Anda ingat dari pembahasan kita sebelumnya di arsitektur realitas, kita sampai di satu kesimpulan yang, lumayan radikal. Yaitu alam semesta ini, sistem operasi realitas kita, ternyata udah mengalami fatal crash. Kerusakan sistem yang fatal. Nah, pertanyaannya jadi super teknis kan? Kalau emang ada kerusakan sistem yang sebegitu fundamental, solusi yang paling logis ya harusnya ada patch atau perbaikan yang dirilis langsung sama sang developer. Investigasi kita hari ini adalah, apakah sistem keyakinan yang kita kenal sebagai kekristenan ini memenuhi syarat sebagai executable patch yang resmi itu? Untuk menjawabnya, kita harus melakukan audit forensik. Ini dia peta jalan audit kita. Kita bakal mulai dengan ngecek keaslian source code-nya, terus kita analisis diagnosisnya terhadap bug dalam diri manusia. Setelah itu, kita verifikasi event log paling krusial dalam sejarah, bandingin arsitekturnya dengan sistem lain, dan terakhir kita tarik kesimpulan auditnya. Oke, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu memeriksa source code-nya. Oke, fase pertama, audit dokumentasi. Pertanyaannya simple, apakah Alkitab ini beneran manual sistem dari sang developer atau jangan-jangan cuma malware buatan manusia yang dirancang biar kita merasa nyaman aja? Nah, yang menarik banget dari slide ini adalah perbandingannya. Coba deh pikirin, propaganda buatan manusia itu pasti selalu memoles citra pahlawannya. Tapi lihat source code Alkitab. Justru sebaliknya, ia dengan brutal mencatat fatal errors dari para super usernya. Raja Daud, pahlawan terbesarnya, tercatat melakukan perzinahan dan pembunuhan. Petrus, yang katanya pemimpin para rasul, malah menyangkal gurunya 3 kali. Inilah yang oleh para sejarawan disebut criterion of embarrassment. Logikanya sederhana banget. Tim propaganda mana sih yang sengaja bikin pahlawannya kelihatan sebobrok ini? Justru kejujuran yang memalukan inilah yang jadi indikator kuat kalau ini dokumen sejarah, bukan fiksi. Poin audit berikutnya lebih teknis lagi. Namanya time-stamped predictive code. Coba bayangin, ada baris kode yang ditulis ratusan tahun sebelum programnya dieksekusi. Tapi kode itu bisa mendeskripsikan hasil eksekusi program dengan sangat-sangat spesifik. Contoh paling kuatnya ya kitab Yesaya pasal 53. Di situ ada deskripsi detail tentang sosok Mesias, dia ditolak, disiksa, bahkan mati di antara para penjahat, dan semua ini ditulis ratusan tahun sebelum kejadiannya. Tentu, orang skeptis bakal bilang, itu kan bisa aja ditulis setelah kejadian, terus diedit biar kelihatan kayak nubuat. Nah, disinilah arkeologi masuk dan boom, mematahkan argumen itu. Penemuan gulungan laut mati di Qumran itu fungsinya seperti immutable ledger, atau kalau mau pakai istilah modern, kayak blockchain. Dia membuktikan secara fisik kalau teks Yesaya 53 ini sudah final, sudah fix, dan gak diubah sama sekali selama ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Ini membuat hipotesis edit pasca kejadian jadi mustahil secara historis. Oke, sekarang kita pindah ke fase kedua audit, diagnostik. Sebuah patch yang efektif itu kan harus bisa mendiagnosis masalahnya dengan akurat ya kan? Jadi gimana sistem ini mendiagnosis bug inti yang ada di dalam hardware manusia? Di sini, kita bisa lihat perbandingan diagnosis dari berbagai sistem. Humanisme sekuler bilang kita ini pada dasarnya baik. Beberapa tradisi timur melihat masalahnya cuma sebatas kayak UI glitch, kayak debu ketidaktahuan yang menutupi esensi murni kita. Tapi, diagnosis dari tradisi Abrahamik, termasuk kekristenan, jauh lebih tajam dan, jujur aja, lebih masuk akal. Diagnosisnya adalah, manusia itu reruntuhan yang megah. Artinya apa? Artinya, kita punya spesifikasi hardware tingkat dewa. Kita diciptakan segambar dengan pencipta. Tapi, kita mengalami kernel muzzle corruption, kerusakan di level paling inti. Diagnosis ini brilian banget, karena ini satu-satunya penjelasan kenapa manusia bisa menciptakan simfoni seindah karya Bach, tapi di saat yang sama juga bisa melakukan genosida massal. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling krusial, jantungnya audit forensik kita. Seluruh validitas sistem ini, semuanya bergantung pada satu kali event log tunggal yang sifatnya fisik dan historis. Kebangkitan. Kalau data ini terbukti korup atau cuma rekayasa, maka seluruh sistem ini runtuh seketika. Nggak ada sisa. Jadi, gimana cara kita memvalidasi event sepenting ini? Bukan cuma dari klaim internal tentunya. Coba kita lihat datanya. Cuma dalam rentang 3-5 tahun setelah kejadian, sebuah kredo atau rumusan kepercayaan tentang kematian dan kebangkitan Yesus itu udah beredar luas. Ini tercatat di 1 Korintus.
Waktu sesingkat ini terlalu cepat untuk mitos bisa berkembang. Terus kita punya sejarawan non-Kristen, baik dari kalangan Yahudi kayak Flavius Josephus maupun Romawi kayak Tacitus yang mengonfirmasi data-data kuncinya. Dan yang paling mengejutkan, bahkan kritikus ateis modern sekaliber Bart Ehrman pun mengakui sebagai fakta sejarah bahwa para murid benar-benar percaya mereka mengalami penampakan. Mungkin dia menjelaskannya sebagai halusinasi, tapi dia nggak menyangkal kalau para murid itu beneran melihat sesuatu. Pertanyaan ini membawa kita ke sebuah proses eliminasi yang logis. Kalau para saksi mata ini memang beneran mengalami penampakan, kita harus periksa semua kemungkinan penjelasan lain, dan kita lihat mana yang paling masuk akal. Yuk kita debak satu persatu. Gimana kalau ini cuma teori legenda? Error. Ditolak. Seperti yang kita lihat tadi, kredo purba muncul terlalu cepat. Nggak ada cukup waktu buat legenda bisa terbentuk. Oke, kita coba opsi berikutnya. Mungkin teori mati suri? Error. Ditolak juga. Penyaliban Romawi itu bukan main-main. Itu adalah mesin pembunuh yang sangat efisien. Kerusakan hardware, kerusakan fisik akibat penyiksaan dan penyaliban itu sifatnya fatal. Mustahil untuk bisa selamat. Oke, gimana kalau teori salah makam? Error. Ini teori yang paling lemah sih. Coba pikirin, kalau murid-murid cuma salah makam, otoritas Romawi dan Yahudi tinggal jalan ke makam yang benar, keluarin mayatnya, dipamerin, dan gerakan Kristen ini selesai hari itu juga. Tapi nyatanya mereka nggak bisa. Terakhir, teori pencuri mayat. Mungkin para murid mencuri mayatnya terus mereka berbohong. Error, ditolak. Bukan karena bukti fisik, tapi karena ini nggak masuk akal secara psikologis. Sejarah mencatat hampir semua murid ini mati disiksa karena keyakinan mereka. Gini deh, orang mungkin rela mati demi sesuatu yang mereka yakini benar. Tapi, ada nggak orang waras yang rela mati disiksa demi kebohongan yang mereka ciptakan sendiri? Kayaknya nggak ada. Setelah kita verifikasi data historisnya, sekarang kita pindah ke analisis arsitektur. Kalau diagnosisnya adalah kerusakan kernel manusia, gimana arsitektur solusi yang ditawarkan sistem ini dibandingin sama sistem-sistem lain? Apa yang bikin dia begitu unik? Slide ini ngebantu banget buat kita ngelihat perbedaannya. Secara garis besar ada 3 topologi solusi spiritual. Pertama, topologi advanced user, di mana seorang pengguna yang ahli membimbing pengguna lain dari dalam sistem. Kedua, ada remote administration. Di sini, sang developer memberikan pengampunan dari sisi server, dari jauh, untuk menjaga kesuciannya. Ini arsitektur yang sangat logis. Tapi, kekristenan menawarkan topologi ketiga yang benar-benar radikal, local execution. Nah, ini dia poin kuncinya. Arsitektur local execution ini sebenarnya diajukan untuk menjawab satu dilema teologis yang dalam banget. Kalau sang developer itu maha adil, maka setiap bug, setiap kesalahan, setiap kejahatan itu harus dapat penalti. Titik. Tapi, kalau dia juga maha pengasih, gimana caranya dia bisa mengampuni tanpa melanggar keadilannya sendiri? Nah, arsitektur ini mengklaim punya solusinya. Sang developer sendiri masuk ke dalam sistem, menjadi manusia, untuk menyerap penalti keadilan itu ke dalam dirinya. Dengan begitu, tuntutan keadilan yang absolut dan ekspresi kasih yang sempurna bisa terpenuhi secara bersamaan dalam satu tindakan. Tentu aja, audit nggak bakal lengkap kalau kita nggak ngebahas anomali-anomalinya kan? 2 kritik paling tajam biasanya ini. 1, gimana dengan kejahatan yang dilakukan oleh para penggunanya sendiri? Dan 2, gimana dengan mereka yang karena lokasi geografis atau waktu nggak pernah dengar tentang patch ini? Ini pertanyaan penting. Untuk anomali yang pertama, kita bisa pakai syntax violation criterion. Logikanya begini, kalau seorang pengguna sengaja masukin perintah yang jelas-jelas dilarang di manual system, terus sistemnya jadi crash, ya kesalahannya ada di user error, bukan di developernya. Contohnya, perang salib. Itu adalah pelanggaran langsung terhadap sintaks paling inti dari source code-nya. Kasihilah musuhmu. Jadi, tindakan yang bertentangan dengan manualnya yang nggak bisa dipakai untuk menyalahkan sistemnya. Nah, untuk pertanyaan kedua soal mereka yang belum pernah dengar, source code-nya sendiri mengisyaratkan bahwa sang developer akan menilai setiap user berdasarkan data yang mereka akses. Tapi detail protokol untuk kasus ini berada di luar cakupan audit kita hari ini. Oke, kita sampai di bagian akhir dari audit forensik kita. Setelah memeriksa source code-nya, diagnosisnya, event log-nya, arsitekturnya, bahkan anomalinya, apa sih kesimpulan akhir dari diagnostik sistem ini, dan apa implikasinya buat kita, para penggunanya? Kesimpulan auditnya begini, kekristenan tidak mempresentasikan dirinya sebagai sekedar patch untuk perbaikan moral atau perilaku.
Klaimnya jauh lebih fundamental dari itu. Klaimnya adalah ini merupakan sebuah intervensi fisik yang langsung dilakukan oleh sang developer ke dalam ciptaannya. Tujuannya bukan cuma memperbaiki bug, tapi untuk meribut seluruh sistem realitas melalui kematian dan kebangkitannya yang historis. Jadi pada akhirnya, bolanya balik lagi ke kita, sang pengguna. Setelah semua data audit ini dipertimbangkan, sistem ini meminta sebuah keputusan. Bukan cuma pemahaman intelektual, tapi sebuah tindakan penyerahan. Sebuah perintah eksekusi yang paling personal. Berikan hak akses penuh. Menyerahkan kendali pada patch yang sudah dideploy untuk menyelamatkan realitas dari kerusakannya. Ini adalah sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan masing-masing.